Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Korwas yang saya hormati dan rekan-rekan pengawas lainnya yang saya hormati. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izinkan siang ya untuk memaparkan ya suatu strategi yang saya gunakan untuk sekolah di daerah terpencil. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa kita gunakan bersama dalam rangka sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan atau menguatkan literasi guru. Baik rekan-rekan semuanya, jadi kegiatan ini saya lakukan di SDN 2 Sekotong Timur ya, yang merupakan salah satu daerah terpencil di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Nah, hal yang terjadi di Sekotong Timur adalah tahun ini menjadi salah satu sekolah intervensi BPMP karena literasi dan numerasi sangat kurang. Dia kategori K1. Oleh karena itu saya berpikir untuk bagaimana caranya membantu sekolah ini, membantu guru agar capaian literasi numerasi di rapot pendidikan itu bisa meningkat. Nah, kemudian kami berpikir untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan sebagainya sudah kami lakukan di kecamatan. Akan tetapi hal itu tidak membuktikan, tidak terbukti bisa meningkatkan kompetensi literasi, di mana untuk literasi saya fokus kepada literasi yaitu tentang kompetensi literasi guru itu yang pertama adalah penataan lingkungan kaya teks, kemudian yang kedua adalah lingkungan sosial afektif, dan yang ketiga adalah lingkungan akademik, di mana guru-guru itu akan menerapkan literasi tersebut, menguatkan literasi itu dalam pembelajaran dan asesmen. Untuk di SDN 2 Sekotong Timur saya hanya mulai dari yang pertama saja, jadi penataan lingkungan kaya teks. Nah, inilah yang saya terapkan strategi yang saya beri nama OJL Studi Tiru Tunggal. Apa itu OJL Studi Tiru Tunggal? OJL itu sudah biasa dilakukan dan ini merupakan program dari kementerian, gitu ya, Kementerian Pendidikan. Tahun 2019 kementerian itu mengadakan OJL untuk semua guru inti di seluruh Indonesia. Nah, itu yang saya adopsi. Kemudian dalam bentuk studi tiru. Studi tiru adalah hal yang sudah biasa. Nah, kemudian saya pengembangannya di tunggal. Apa itu tunggal? Kunjungan balasan. Jadi saya mengajak, saya kepala sekolah dan semua guru di SDN 2 Sekotong Timur itu, di sekolah terpencil itu, datang studi tiru ke SDN 2 Lembar Selatan. SDN 2 Lembar Selatan itu di mana setelah saya analisis rapot pendidikannya itu literasinya sangat baik gitu ya, di atas 90%. Nah, kemudian penerapannya setelah saya observasi dan telah dokumen-dokumen yang ada di SDN 2 Lembar Selatan itu tentang penataan lingkungan kaya teks, saya rekomendasikan untuk bisa diikuti oleh banyak sekolah. Sehingga saya bawalah SDN 2 Sekotong Timur itu berkunjung ke SDN 2 Lembar Selatan. Nah, di sana mereka melakukan diskusi, kemudian refleksi dari apa yang kita lakukan. Kemudian kami menyepakati untuk mengadakan kunjungan balasan. Apa maksudnya kunjungan balasan ini? Pertama, menarik empati beberapa teman guru untuk melihat kondisi dari SDN 2 Sekotong Timur. Kemudian di samping itu juga kami membawakan mereka oleh-olehnya berupa poster-poster ya yang bisa digunakan dan sesuai dengan yang dituntut dalam penataan lingkungan kaya teks. Di penataan lingkungan kaya teks, indikator yang kita harus hadirkan adalah penataan lingkungan itu sebagai sumber belajar, sebagai sumber informasi, dan bagaimana cara menatanya. Itu menjadi penting dalam penataan lingkungan di sekolah. Nah, seperti setelah kami berkunjung di SDN 2 Sekotong Timur ya, bersama Ibu Kepala Sekolah dan 2 orang guru dari SDN 2 Lembar Selatan, di sana kami membantu rekan-rekan itu sampai kepada memasangkan gambar-gambar itu. Karena sampai di situ pun kompetensi guru itu
gimana ya, jadi dia tidak terpikir bagaimana menghias kelasnya dengan itu ya, dan itu berguna untuk pembelajaran, membuat sudut baca, membuat pojok baca, itu yang kami lakukan di SDN 2 Sekotong ini. Nah, ini langsung refleksi ya. Kalau gitu kita kasih oh ya, dilakukan oleh yang ada Bunda, ya, oleh Bunda terkait bagaimana upaya untuk meningkatkan literasi guru. Saya sangat apresiasi dan sepertinya ini mudah untuk kita imbaskan juga dan kita tidak lanjuti di sekolah-sekolah lain. Tidak hanya mungkin di wilayah kerjanya Bu Haja Erni, tapi saya terinspirasi untuk juga mencoba akan melakukan hal yang sama karena basicnya kendala yang kita jumpai terkait literasi itu hampir sama. Jadi literasi di beberapa sekolah, khususnya mohon maaf di swasta ya, karena satu dan lain hal sehingga memang kita perlu perhatian khusus untuk teman-teman yang ada di sekolah swasta. Saya melihat bahwa OJL Studi Tiru Unbal ini yang pertama kelebihannya ini mudah untuk diterapkan. Tidak hanya di tataran sekolah dasar di wilayah kerja Bu Haja Erni. Mengapa demikian? Karena tidak membutuhkan banyak biaya, artinya teman-teman di sekolah perlu diberikan gambaran bahwa untuk melakukan hal ini itu sangat sederhana, hanya membutuhkan kolaborasi, komitmen untuk sama-sama memperbaiki lingkungan baca di lingkungan sekolah masing-masing. Yang kedua, OJL Studi Tiru Unbal ini yang cukup menarik adalah adanya kunjungan balasan. Biasanya kan kita kalau studi tiru, ya udah kita berkunjung aja ke sekolah studi tiru. Tapi ini yang menarik adalah ada kunjungan balasan. Dan ini pun menurut saya sangat bermanfaat bagi sekolah yang menjadi tujuan studi tiru. Karena bisa jadi dari sekolah balasan, kunjungan balasan di sekolah yang tadinya melakukan kunjungan ke sekolahnya, dia mendapatkan inspirasi atau bahkan ada keinginan untuk berkolaborasi, membangkitkan supaya mereka pun bisa sama seperti mereka. Jadi ini sesuatu yang sangat inspiratif menurut saya dan tidak sulit untuk kita terapkan di sekolah-sekolah binaan kita. Yang ketiga, bahwa OJL Studi Tiru Unbal ini sangat menarik. Mengapa sangat menarik? Mungkin kedepannya ini usul saran saya saja ya. Ini bahkan bisa Ibu Haja Erni terapkan di sekolah-sekolah di wilayah yang lain dan di Lembang sendiri. Saya yakin di Lembang Selatan, kalau memang di SDN 2 Lembang Selatan memiliki literasi yang cukup tinggi, banyak sekolah-sekolah lain di sekitarnya, SD 1, SD 3 yang mungkin bisa juga diajak untuk bersama-sama melakukan studi tiru unbal, sehingga lebih masif lagi ini studi tiru unbal yang menurut saya luar biasa. Karena ada kunjungan balik ini yang sangat menarik, ada kunjungan balik yang itu tidak semua studi tiru melakukan kunjungan balik. Luar biasa Bu Haja Erni, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau bicara kekurangan saya kira itu proses ya, jadi ini sudah luar biasa. Hanya tinggal semakin banyak lagi sekolah-sekolah yang perlu diajak untuk melakukan studi tiru unbal. Saya tekankan di unbalnya ini luar biasa. Itu aja Bu Haja, terima kasih. Baik ya. Mungkin terima kasih refleksi dari Bu Korin yang sangat menginspirasi juga ya. Mudah-mudahan untuk diketahui teman-teman sebagai suatu informasi juga, kegiatan ini memang juga sudah saya lakukan di sekolah-sekolah. Saya akan lakukan juga di sekolah-sekolah binaan saya yang lain. Karena terus terang ya, dari 34 binaan saya ada 14 yang mendapat intervensi BPMP terkait literasi kata-kata 2. Bagaimana mungkin kita berdiam diri dengan keadaan seperti itu? Dan itu ada di sekolah-sekolah yang ada di dataran rendah, yang tempat yang ini ya, transportasi lancar dengan jumlah siswa yang banyak. Itu yang memprihatinkan, sehingga saya akan melakukan sekarang sedang ini ya. Saya mengumpulkan semua ya hasil-hasil contoh-contoh di SDN 2 Lembang Selatan, kemudian saya masukkan ke drive-nya itu dengan satu folder besar, yaitu kompetensi literasi guru, kemudian di dalamnya ada